Halo semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan alat ukur besaran pokok panjang. Tapi yang kali ini adalah untuk micrometer group yang kedua ya, karena pertama kita sudah belajar tentang jangka sorong, bagaimana cara mengukurnya atau membaca skalanya. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu itu fungsi dari micrometer group. Fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda, tapi benda yang lebih tipis dan kecil ya, seperti kertas, ketebalan kawat, seperti itu. Nah, secara umum ketelitian alat ini adalah 0,01 mm. Ingat, satuannya milimeter, bukan sentimeter. Kalau jangka sorong sentimeter ya. Nah, bagaimana bentuk alatnya? Langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah alatnya, micrometer scope. Dan ini rahang tetap, ini rahang geser yang bisa digeser-geser. Ini skala utama, skala noniusnya yang ini. Oke, nah kita coba aja langsung memperkenalkan alatnya, terus cara mengukurnya. Kita ambil yang jangka, micrometer scope. Nah, ini dia poros tetapnya. Kalian lihat yang berwarna merah. Oke, dan ini adalah poros gesernya. Oke, dan ini adalah skala utama. Ini adalah skala nonius. Kemudian ini pemutar biar bisa maju mundur rahang gesernya. Oke, kemudian ini pemunci untuk membukanya. Nah, itu tadi fungsinya seperti tadi yang saya katakan adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda, seperti tebalnya kertas, kawat, dan masih banyak lagi yang lebih tipis tapi ya. Nah, cara menggunakannya, yang pertama kita harus pastikan dulu penguncinya kita buka ya. Kemudian baru rahangnya kita putar biar terbuka rahang gesernya. Kemudian baru kita letakkan suatu benda di tengah-tengah ya. Kemudian baru kita putar lagi ya untuk merapatkannya biar dia kembali rapat, kemudian bisa diukur. Nah, untuk memastikannya kita sudah bisa mengukur atau tidak, nah kita putar dulu penguncinya ini. Oke, kalau dia sudah berbunyi klik, berarti skala utama dengan skala noniusnya baru bisa kita baca. Oke, seperti itu. Nah, ini dia skala utamanya. Ini adalah skala utama yang terlihat oleh kalian, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Nah, di dalam skala utama yang di bawahnya adalah bilangan komanya. Oke, 0,5, 1,5, 2,5. Artinya kalau 3 lewat dari 3 dan ada garis lagi, itu berarti 3,5. Nah, seperti ini. Nah, ini 9 lewat dari garisnya, lewat dari 9 ada garis lagi. Nah, itu adalah 9,5 ya. Oke, itu tadi. Nah, kalau skala nonius atau putar juga bisa juga disebut ya. Dia skalanya itu 1 sampai 50 angka. Nah, ini dianya yang kalian lihat ada 45, 0, 5 seperti itu. Itu adalah skala nonius. Oke. Kemudian, untuk cara membaca skalanya, oke. Itu rumusnya tetap sama, skala utama ditambah dengan skala nonius, dan harus kalian kalikan dengan ketelitian alatnya 0,01 mm. Ingat, milimeter. Nah, seperti yang terlihat pada gambar yang sudah ditera di sini, adalah di sini 0. Nah, kita baca dulu skala utamanya. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4. Oke, karena ada garis di bawah 4 itu ada garis di tengahnya, berarti 4,5 dan ini sudah lewat dari noniusnya. Nah, berarti 4,5 ya yang dibaca. Nah, kemudian kita baca skala noniusnya yang berhimpit. Nih, yang berhimpit dengan skala utama yang dia membentuk garis ya, dia yang berhimpit juga yang kita cari. Karena di sini 10, maka di sini 11, yang berhimpit di sini pas di 12-nya. Maka 12 dikali dengan 0,01 mm. Oke.
maka dapatnya 0,12 mm. Nah, baru dijumlahkan 4,5 mm ditambah 0,12, hasilnya adalah 4,62 mm. Oke, ingat ya, skala utama ditambah dengan skala noniusnya dikali dengan 0,01 mm. Oke, kita coba aja dulu sekali lagi untuk simulasinya, untuk cara mengukurnya. Oke, langsung kita ambil latihan ya. Nah, misalnya kan nanti kan hasil pengukurannya digeser. Saat ini dia tepatnya begini. Misalnya gini. Nah, gini. Nah, misalnya gini. Tetap ini skala utamanya 5. Cuman yang garis noniusnya ini kan tidak lewat dari garis yang di bawah kan. Nah, maka tetap juga dibaca 5 skala utamanya. Baru kita lihat yang berhimpit sekali. Oke, kita zoom in dulu. Nah, yang berhimpit sekali. Nah, di sini ini yang berhimpit sekali. Nah, 30. 30 ini kalian kalikan dengan 0,01. Maka hasilnya 0,3 ditambah dengan skala utamanya tadi kan 5. Maka dapatnya 5,3 mm ya. Itu tadi. Bisa dicoba-coba. Nah, kita coba lagi satu soal lah untuk ya. Kita coba satu soal ini sebagai contoh, ini contohnya. Nah, hitunglah ketebalan benda hasil pengukuran menggunakan micrometer skrup berikut. Nah, dia langsung memperlihatkan gambarnya hasil pengukurannya dan kita tinggal membacanya. Skala utamanya di sini, iya, karena 4, kemudian yang noniusnya ini sudah lewat dari garis yang di bawah dari 4, maka yang kita baca jadinya skala utamanya 4,5 mm. Kemudian kita lihat dulu yang berhimpitnya. Oke, karena yang berhimpitnya ini ya. Nah, ini yang berhimpit, satu garis seperti ini. Kita tandain dulu, kita lingkarin. Ini adalah yang berhimpit. Oke, maka kalau di sini 35, berarti di sini 36, 37, di sini 38. Oke, berarti di sini 38-nya. Oke. Nah, 38 ini kita kalikan dengan 0,01 mm. Maka dapatnya skala noniusnya 0,38. Baru untuk hasil pengukurannya harus kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, seperti yang kita dapatkan tadi, 4,5 adalah skala utama yang ini. Oke. Sementara 0,38 ini kita dapat dari skala noniusnya yang ini. Nah, setelah kita jumlahkan, maka dapatnya adalah 4,88 mm. Itu tadi ya. Nah, kita coba lagi satu soal berikutnya. Hitunglah ketebalan benda hasil pengukuran menggunakan micrometer skrup berikut. Nah, seandainya seperti ini dihasilkan, disajikan, maka di sini yang kita lihat, ini akan 5 ya, kita lihat. Sementara di belakang 5 ada 0. Kita hitung mundur untuk membaca skala utama. 4, kita buat dulu, kita tandai 3, 2, 1. Berarti yang di depan angka 5 ini adalah 6. Ya, pastinya. Dan ini ada satu garis lagi nih yang di bawahnya, ini sudah terlihat. Nah, berarti yang dibaca adalah 6,5 mm. Nah, sekarang itu skala utamanya ya, masih ya. Sekarang kita baca skala noniusnya. Skala nonius yang berhimpit adalah ini. Nah, kalau di sini 40, di sini 41. Oke, kita buat di sini 41. Dan di sini 42. Oke, langsung aja ini 43, berarti di sini adalah 44. Oke.
Nah, ini 44 ini wajib kita kalikan dengan 0,01 mm. Oke, hasilnya berapa setelah kita kalikan 0,44 mm. Nah, baru kita jumlahkan ya skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Skala utamanya 6,5 mm ditambah skala noniusnya 0,44 mm. Sehingga setelah kita jumlahkan, jumlah seperti biasa, ya dapatnya 6,94 mm. Oke, itu tadi cara mengerjakannya. Terima kasih sudah melihat dan menonton sampai habis. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar dari video ini, atau juga bisa langsung chat di grup pembelajaran kita. Oke, atau japri juga langsung chat Ibu secara pribadi. Ibu sangat berterima kasih untuk buat kalian yang tidak segan-segan untuk bertanya. Oke, karena kita wajib belajar dengan lebih giat.